Sikat. Obrolan psikologi santai tapi tetap serius. Podcast kali ini Sikat kita akan menyajikan sebuah tema yang menarik ya, sempat booming di mana-mana juga tentang berbakti. Berbakti ini luas ya. Berbakti ini luas, tapi kita akan masuk ke dalam berbakti dalam struktur keluarga, dalam cerita keluarga. Banyak kisah-kisah di luar sana di mana ya orang tua berkata anak harus berbakti pada orang tua. Dan kadang ini sesuatu keyakinan yang diturunkan turun-temurun. Tapi seiring berkembangnya zaman ya, anak-anak makin pintar, orang tua juga makin pintar. Kata berbakti ini akhirnya mulai bergeser dari cerita-cerita lamanya. Apakah benar seorang wajib berbakti pada orang tua atau malah sebaliknya? Seperti yang banyak dibahas belakangan ya. Apakah orang tua yang seharusnya berbakti pada anak? Podcast kali ini seperti biasa kita akan ditemani oleh psikolog kita. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Ber. Jumpa lagi dengan saya di acara Sikat. Oke, hari ini seperti yang sudah dijelaskan Pak Ber, cukup panjang ya judulnya. Nah, kita mau tahu apa sih makna dari tema yang kita ambil atau judul yang kita ambil hari ini. Nah, saya akan perkenalkan narasumber kita yang luar biasa cantik. Oke, silakan. Sayang sekali kecantikan saya nggak bisa dilihat ya. Ya betul, kasihan deh. Halo, nama saya Eli dan senang sekali bisa hadir di sini bersama dengan orang-orang yang benar-benar berpengalaman dalam mendengarkan ya. Amin, terima kasih. Oke, ya lanjut Pak Ber. Oke. Perkenalannya udah, sebelum kita masuk nanti ke segmen 1, saya mau punya pertanyaan kecil. Yang pertama pertanyaannya adalah untuk psikolog kita ya. Ya. Ibu, berbakti itu apa sih? Berbakti, kalau barusan saya lihat, saya baca, artinya adalah berbuat baik. Jadi dia hormat dan taat kepada orang lain. Ya. Oke, hormat dan taat ya. Ada dua syarat ya. Harus Ya. hormat dan harus taat ya. Betul. Kalau itu hormat input. aja nggak taat, berbakti nggak? Kurang kayaknya ya. Kurang ya. Kalau Input taat itu aja, ya. Kalau taat tapi nggak hormat, Taat nggak hormat ya, sepertinya kurang juga Pak. kurang juga. Harus Iya, dua-duanya ya. iya. Taat dan hormat Ya, terhadap seseorang, satu sosok atau orang lain, betul. berbakti ya. Ya. Oke, kita akan geser sekarang. Ibu Eli atau mungkin Sis Eli. Manggilnya siapa nih? Bu Eli, Sis Eli, Kak Eli. Apa aja yang nyaman. Oke, Eli. Berbakti. Menurut Eli, Pekerja bakti. Enggak. Berbakti. Rasa hormat. hormat. Asal hormat udah disebut berbakti ya. Tergantung. Hormat itu kan persepsi orang masing-masing. Nah, ini menurut Eli sendiri. Kita nggak usah lihat yang lain jauh-jauh. Yang Eli aja. Berbakti adalah Berbakti adalah bagaimana cara saya menghormati orang tua saya, menghormati orang yang mungkin jauh lebih tua, menghormati bukan hanya yang jauh lebih tua ya, tapi kadang kalau misalkan kita bicara mengenai orang lebih tua yang patut atau tidak patut untuk dihormati, ini kan luas. Oke, berarti berbaktinya ini tentang cara menghormatinya Ya. atau menghormati? Cara menghormati dan menghormatinya, tentunya dua-duanya. Berarti berbakti ini adalah sebuah cara. Yes. Cara dalam menghormati. Salah satunya, ya. Ada secara garis besar berbakti adalah Cara untuk menghormati kita, bagaimana cara ceritakan kita dalam satu men-treatment kalimat pendek. menghormati. Menghormati. Oke, kita sudah dapat ya. Tadi dari Ibu Pauline kita dapat berbakti adalah taat dan Hormat. Ya. hormat. Kemudian dari Ibu Eli kita dapat menghormati. Ya, dapat sama-sama hormatnya. Oke, kita akan bahas nanti lebih lanjut tentang berbakti di session 2. Sikat segmen 2 kita masuk tentang berbakti. Tadi udah cerita-cerita di awal. Berbakti itu apa? Kita sudah dapat gambarannya ya. Sekarang kita akan menuju ke narasumber kita, Eli. Berbakti tadi menghormati ya. Kalau ingat kata berbakti, sosok yang muncul siapa? Yang jelas pasti orang tua.
bapak dan ibu. Bukan negara kita ya. Kan kepentingan negara di atas pribadi dan golongan gitu Enggak, ya. itu undang-undang dasar ya Pak. Orang tua sih, lebih ke orang tua, orang yang dituakan. Kayak kalau misalkan di beberapa budaya kemungkinan besar sesepuh kayak gitu loh. Kalau misalnya yang masih ada yang putri gitu kan, apa sih kakek nenek Kakek ya, nenek, kakek ya. nenek Oke, gitu. berarti kalau buat Eli mana yang penting kalau kita dikasih kesempatan berbakti ya cuma bisa pilih satu, berbakti sama kakek nenek atau sama orang tua? Sama orang tua, karena Sama orang kebetulan kan memang saya diasuhnya sama orang tua. Berarti berbaktinya Iya. sama yang ngasuh ya? Ya, Pernah nggak terpikir untuk berbakti kepada orang yang lebih muda? karena saya sekarang sudah memiliki anak, pastinya saya memberikan porsi kepada anak juga gitu. Kalau sekarang dikasih pilihan berbakti mana? Sama kakek nenek, sama orang tua atau sama anak? Cuma boleh pilih satu, sisanya kita kesampingkan. Anak, Anak ya? posisinya saya sudah punya anak ya. Gitu. Ya, betul. Oke, kalau berarti cuma ada kesempatan berbakti pada satu pilihan, berarti pilih Anak. ya. Oke, kita akan menuju ke psikolog kita. Ibu Pauline, Iya. suatu pola anak harus wajib berbakti pada orang tua. Sampai akhirnya yang anak sudah punya anak, anaknya nggak kurus, yang penting orang tua, punya keluarga, keluarganya nggak kurus, yang penting berbakti pada orang tua. Seperti sebuah template yang sudah turun-temurun ya. Bener nggak sih kira-kira? Sudut pandang psikologinya gimana nih? Iya. Secara psikologisnya nih, kalau anak berbakti kepada orang tua, anak berbakti kepada orang tua ya Pak ya. Ini saya ngepack dikit deh. Tuh. Jadi memang ada beberapa makna di situ. Ada makna spiritual, emosional, fisik, psikologis, dan sosial. Kalau secara psikologisnya dari anak berbakti pada orang tua itu adalah membangun kepercayaan kepada orang tua, lalu merawat orang tua, hormat, kemudian menjalankan apa yang menjadi nasihat-nasihatnya, dan sebagainya. Ada perasaan aman di situ bahwa anak merasa dilindungi. Ya, jadi seperti timbal balik kali ya Pak ya. Oke. Jadi rasa terima kasih anak kepada orang tua dengan cara menghormatinya. Oke, anak memberikan timbal balik karena orang tua sudah melindungi dengan cara menghormati. Ya, Dan itu disebut dengan berbakti. berbakti. Ya. Kita akan kembali lagi. Eli. Tentang berbakti masih. Oke, Kak. Berbakti menurut Eli penting nggak sih? Penting, Sepenting apa? sepenting itu. Mutlak atau nggak berbakti juga lah nggak apa-apa. Actually itu tergantung sama situasi dan kondisi ya. Artinya gini, setelah 42 tahun hidup di dunia ini dengan berbagai macam kayak pembelajaran dan lain-lain sebagainya, saya sampai di satu kesimpulan gitu bahwa berbakti itu penting nggak? Penting, tetapi akan jauh lebih penting ketika kita juga berbakti kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Artinya ketika kita mengesampingkan diri kita dan memprioritaskan orang lain lebih daripada diri kita sendiri, yang ada malah chaos gitu. Chaos di mana? Chaos di diri kita sendiri. Artinya secara konflik internal yang saya alami kemungkinan besar selama berapa puluh tahun ya sebelum mencapai satu kesimpulan seperti ini ya. Itu luar biasa gitu, turbulence-nya itu wah, konfliknya luar biasa sekali. Oke, berbakti hak atau kewajiban sih? Hak, Hak. Bukan sebuah kewajiban. bukan. Pernah nggak ada masa di mana merasa bahwa saya wajib berbakti pada orang tua saya? Tidak. Kita menuju kembali ke Ibu Pauline. Ya, Berbakti ini hak atau kewajiban? hak. Hak ya. Saya setuju dengan Miss Eli. Kita sepakat ya. Ya, sepakat. Jadi berbakti adalah Hak kita. hak. Ya. Ya, tapi kembali ya, ini kan obrol-obrolan kita ya. Di luar sana mungkin masih ada sih yang anggap berbakti itu kewajiban ya. Semoga nonton podcast ini
terbuka sedikit pikiran, ternyata berbakti nggak harus jadi sebuah kewajiban, tapi sebuah hak kita. Kita kembali lagi ke narasumber kita, masih cerita berbakti. Kalau ingat orang tua di rumah, pernah nggak secara tersirat ataupun mungkin secara tersurat ya disampaikan langsung bahwa anak wajib berbakti pada orang tua? Tersirat ya kalau beliau, karena kan beliau itu masih di budaya Jawa gitu. Artinya yang kental banget yang namanya, apalagi kalau kita bicara tentang lingkungan, di mana lingkungan pada zaman sekian gitu kan masih membanggakan anak yang notabene itu berprestasi yang luar biasa, dia akan jadi sorotan utama gitu, yang dimana diagung-agungkan, ya anakku tuh ini loh gini, anakku yang ini, anakku yang ini, ya kan seperti itu gitu. Jadi nanti kalau udah gede, biasa ya orang tua zaman dulu kan, nanti kalau udah gede bisa beli ini, bisa beli ini gitu kan, zaman-zaman orang tuanya kita ya kan, secara tidak langsung mungkin beliau itu afirmasi yang positif, tapi secara tidak langsung mungkin itu memberikan beban ke anak, apalagi kalau misalkan punya saudara gitu. Misalkan saya punya kakak atau punya adik dan kebetulan mungkin saya secara prestasi jauh lebih bagus daripada mereka. Nah, itu pasti akan jadi ini nggak sih? Jadi apa sih, kayak tekanan yang sangat luar biasa kayak gitu. Itu sih, Pak. Berarti secara Tersirat, tersirat ya, yes. secara tersirat, oh jadi anak harus berbakti nih, banggain orang tua gitu ya. Enggak juga sih, ngomongnya nggak modelan kayak gitu. Jadi modelannya lain lagi. Tapi kesannya sama ya? Kesannya sama gitu. Ujung-ujungnya sama kan? Ujung-ujungnya yang penting. sama. Cuma cara penyampaiannya yang Iya. berbeda ya. Dan memang kebetulan orang tua saya tipikal orang yang tidak memaksakan secara gamblang ya. Artinya anak harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, tidak. Tapi arah, karena mungkin lingkungan juga membentuk seperti begitu ya. Pada akhirnya ya pikiran kita ketika kita masuk di satu lingkungan tertentu kan secara tidak langsung kita gampang juga pengaruh, apalagi kalau kita udah tinggal berapa puluh tahun bersama dengan lingkungan tersebut. Itu pasti ya, kita nggak bisa pungkiri lah, itu bakalan benar-benar pengaruhnya walaupun ada lah gitu. Walau kita bisa membebaskan diri ketika kita keluar dari kota tersebut gitu, atau dari lingkungan tersebut. Gitu. Kira-kira nih yang tadi secara tersirat ya, pernah disampaikan sama orang tua tersirat. Bentuk berbakti apa sih yang diminta atau diharapin sama mereka? Nah, menariknya orang tua saya itu tidak pernah menuntut saya menjadi anak yang wow. Tapi entah kenapa, saya selalu menuntut diri saya sendiri untuk menjadi yang terbaik. Nah, ini dia. Jadi kayak misal 42 tahun ini, saya merasa bahwa saya memakai hak saya itu benar-benar sangat efektif gitu. Hak untuk berbakti ini saya pakai dengan sangat efektif sekali. Artinya ketika orang tua saya salah satu sudah ada yang menghadap ya, dan sudah tidak ada gitu kan, kebetulan papa saya sudah tidak ada, kemungkinan besar sekitar 2 tahun yang lalu. Pada saat itu saya tidak menitikkan air mata sama sekali. Sama sekali tidak menitikkan air mata. Bahkan sampai sekarang 2 tahun itu saya hanya menitikkan air mata saya 2 kali saja karena saya kangen. Kangen dengan, kadang-kadang beliau tuh kan lucu gitu kan. Itu aja yang membuat saya menangis. Ih, kangen dia, papa saya udah nggak ada. Tetapi kehilangan tentunya iya ya, sosok orang tua. Tapi untuk merasa, kadang kan ada ya ketika orang tua meninggal, lalu kita berpikir bahwa kita masih belum bisa memberikan yang terbaik, menyesal. Betul. Saya tidak ada penyesalan di sana. Karena saya merasa bahwa saya sudah memakai hak saya untuk berbakti secara eksklusif gitu kan. Walaupun mungkin masih dianggap nggak terbaik sama orang lain, atau kayak apa sih, saya nggak terlalu ini ya gitu, tapi yang penting saya sendiri merasa bahwa saya sudah memberikan apa yang saya bisa selama ini, selama saya menjadi putrinya, saya memberikan yang terbaik. Jadi tidak ada penyesalan, hanya mungkin beberapa momen yang terlintas, penyesalan tidak, tapi lebih ke kayak pembelajaran hidup. Terima kasih sudah mengantarkan saya dengan pembelajaran saya yang luar biasa ya. Typically orang tua yang
tidak pernah memaksa, ya kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tapi justru karena tidak pernah dibegitukan, ya justru saya memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Jadi kalau misalkan mau melakukan hal-hal yang belok dikit gitu kan, itu udah yang pikir enggak deh gitu. Apalagi dikit gitu, enggak deh gitu. Oke, hak berbakti 1 sampai 10 berada di level berapa? 10. 10. Wajar nggak sih ini? Enggak. Nggak wajar ya, berarti ada yang kurang tepat mungkin ya. Yes. Kita kembali ke psikolog kita. Menggunakan hak 10 dari 10 untuk berbakti dan akhirnya merasa ini nggak wajar. Betul. Kesalahannya ada di mana ya? Iya, terlalu memberikan sebuah energi, perhatian, dan apa yang ada dalam diri seseorang, terutama yang saat ini adalah Miss Ellie, itu untuk membahagiakan orang tua. Rasa hormat dan rasa bangga mungkin ya, selama menjadi anak, tadi sudah diutarakan bahwa begitu luar biasa kalau saya lihat pengaruh orang tua dalam mendidik, dalam merawat Miss Ellie, sehingga segala sesuatu tuh betul-betul dipertimbangkan ya. Sehingga seakan-akan semuanya hanya untuk orang tua. Mungkin jadi lupa berbakti atau merawat diri sendiri kayak gitu ya. Yes. Pak Ber. Oke. Kita kembali lagi. Ellie. Sudah punya anak berarti ya? Sudah, 1. Anak adalah sebuah investasi. Setuju atau tidak? Enggak dong. Investasi bagaimana dulu nih? Maksudnya kalau investasi kebaikan, kita merawat, ya Kita merawat sesuatu, ditanam, ditabur, dibesarkan, nanti dijual. besar bisa Pohon. merawat kita. Setuju nggak dengan konsep ini? Tidak. Oke. Kita kembali ke psikolog kita. Iya, Ibu gimana Bu? Kan banyak cerita ya. betul. Punya anak, banyak rezeki, banyak anak, banyak investasi, anaknya banyak, investasinya banyak, nanti kalau sudah usia sudah banyak yang ngerawat. Iya. Konsep-konsep seperti ini gimana nih? Saya juga kurang setuju ya. Jadi saya setuju dengan Miss Ellie, kurang setuju juga bahwa pendapat anak itu adalah investasi. Tadi banyak anak banyak rezeki, ya mungkin kebetulan namanya rezeki semua ya, atau rahmat semua. Kalau cowok gitu ya, kalau cewek rezeki semua. Nah itu jadi sebetulnya kalau punya anak ya kita tanpa pamrih lah kita sudah ikhlas membentuk satu keluarga. Bukan dengan maksud atau tujuan nanti akan kita memiliki anak akan dibantu dan sebagainya. Karena bagaimanapun anak punya hak juga untuk mengurusi dirinya sendiri. Apalagi dengan perbedaan generasi gitu, sudah ada banyak anak juga sudah lepas tanggung jawab dirinya untuk merawat orang tua. Dan orang tua zaman sekarang juga sudah mulai aware ya Pak Ber. Artinya dalam menuju mereka pensiun, menuju mereka masa lansia, sudah tidak bekerja dan sebagainya, mereka sudah mempersiapkan diri sih menurut saya. Beberapa orang tua juga sudah melakukan itu. Secara finansial lah, atau kesehatan, atau apapun ya. Karena kan mereka juga merasa, mereka juga patut menghargai anak-anak mereka. Oke. Ya. Sudah lebih modern ya, sudah lebih maju. Ya. Oke, kita kembali ke Ellie lagi. Ellie, berbakti satu arah atau dua arah? Berbakti itu keputusan yang kita nggak bisa paksa orang lain. Even kalau misalkan saya punya keinginan untuk berbakti, saya nggak bisa maksa untuk orang yang saya baktikan ini untuk berbakti kembali kepada saya gitu. Jadi kalau misalkan dari saya sendiri ya satu arah gitu. Kalau saya mau ya saya akan lakukan. Kalau saya paksa dia untuk kembaliin lagi apa yang sudah saya baktikan kan nggak mungkin gitu. Berarti satu arah ya? Satu arah. Setuju. Ya. Kita menuju ke psikolog kita deh sekarang. Ibu Pauline, berbakti satu arah atau dua arah yang tepat? Kalau istilah berbakti sendiri kan seperti tadi saya bilang bahwa berbuat baik, hormat dan taat ya, itu memang bisa kepada siapa saja. Tetapi kalau di sini berbakti itu menurut saya lebih kepada orang yang lebih tua. Jadi tetap satu arah gitu ya. Satu arah dan kepada yang lebih tua. Iya. Yang lebih muda kita nggak bisa berbakti. Nah itu bahasanya mungkin lain ya. Menyayangi atau apa ya?
Oke. Berbakti kepada yang lebih tua, kita dapat sesuatu yang menggelitik ya. Harus kepada yang lebih tua baru disebut berbakti. Kita menuju ke Eli nih sekarang. Tadi kan Eli ingin berbakti sama anak. Ternyata berbakti pandangannya harus kepada yang lebih tua. Menurut Eli gimana? Kemungkinan mungkin konsep berbaktinya saya agak sedikit berbeda. Koreksi mungkin bila saya melakukan kesalahan gitu kan, tetapi dalam pikiran saya bisa berbakti kepada seseorang yang menurut saya hormati. Kalau saya menghormati anak saya, berarti saya bisa berbakti kepada anak saya gitu. Kalau saya bisa memilih untuk berbakti kepada orang tua, itu berarti saya menghormati orang tua saya. Oke. Jadi lebih ke konsep seperti yang pertama saya sampaikan tadi, saya tetap masih konsisten bahwa berbakti adalah bagaimana cara saya menghormati. That's why tidak terlepas dari apakah dia muda atau apakah dia tua, as long as saya menghormati, saya bisa berbakti. Oke. Harus ada menghormatinya dulu, baru bisa berbakti ya. Yes. Oke, kita akan gali-gali lebih dalam lagi ya, biar obrolannya lebih banyak. Karena ini banyak para sahabat kita, audiens kita, teman-teman kita yang dengerin, kadang pengen tahu berbakti itu nantinya akan ya bisa seperti apa, ke arah mana. Kita kembali ke psikolog kita, Ya. Ibu Pauline. Anak yang harus berbakti pada orang tua atau orang tua yang seharusnya berbakti pada anak? Iya, dari penjelasan Miss Ellie ini juga membuka pikiran saya ya. Jadi sebetulnya keduanya bisa dilakukan. Artinya anak berbakti pada orang tua dengan cara menghormati apa yang sudah orang tua lakukan selama ini, merawat, mengasuh dan sebagainya. Kalau orang tua berbakti pada anak itu lebih kepada menanamkan menanamkan apa ya, sifat-sifat baik ya, nilai-nilai moral dan sebagainya. Nah itu nanti akan ada keterkaitan sendiri ya. Jadi tetap ada bisa juga dimasukkan sebagai orang tua berbakti pada anak di antaranya itu. Karena kan maknanya banyak sekali, ada makna spiritual, mungkin memberikan contoh pada anak cara berdoa, rajin berdoa, kemudian ada juga makna emosional, psikologis, fisik dan sosial. Oke. Luar biasa, menarik. Kita menuju ke Eli. Eli, kalau dari sudut pandang Eli, anak yang berbakti pada orang tua atau orang tua yang berbakti pada anak yang lebih tepat? Karena tadi kan sudah sepakat satu arah. Bukan saling berbakti tapi satu arah. Mana yang lebih tepat? Tergantung itu dia tadi. Di manakah saya diposisikan? Kalau saya sebagai seorang anak, maka saya akan memilih untuk berbakti kepada orang tua. As long as saya masih belum punya anak loh ya. Tetapi ketika saya menjadi orang tua, maka saya akan memprioritaskan untuk berbakti kepada anak saya. Itu adalah dua jenis prioritas yang berbeda. Oke, berarti prioritas yang kedua menyalip yang pertama saat sudah ada. Ya, Oke. pasti. Tadi kan Eli punya nilai 10 dari 10 penggunaan hak berbakti nih. Yes. Kita punya narasumber yang tepat ya. Sebagai seseorang yang punya nilai 10 dari 10, seorang anak yang sangat berbakti pada orang tua, lebih banyak bahagia atau menderita sih hidupnya? Tergantung dari konsep bahagia itu seperti apa. Terkait berbaktinya nih, banyak tertekannya, sedihnya, atau banyak bahagianya menjadi anak yang berbakti nih? Gini, tertekannya adalah ketika saya orang yang suka men-challenge diri saya sendiri sebenarnya. Jadi ketika, oke, saya kuliah nih gitu, aku harus selesai 3 tahun. Kenapa? Karena aku bayar sendiri nih. Gitu. Kalau aku bayar sendiri, berarti aku nggak boleh meleset dari berapa semester ini. Dan kebetulan pada saat saya kuliah itu, saya boleh mengambil semester sisipan yang dimana dia boleh mengambil SKS baru. Kalau yang mungkin sekarang ini kan tidak boleh ya, hanya mengulang atau revisi saja. Yeah. Tapi kalau di zaman saya itu boleh diambil. Jadi 3,5 tahun saya selesai kuliah, lalu saya lanjutkan lagi S2. Nah,
benar-benar planning ini. Nah, kalau ini meleset sebenarnya tertekannya saya bukan karena orang tua saya, tapi ketika saya men-challenge diri saya sendiri. Kenapa? Karena ketika saya melihat wajah orang tua saya, sebenarnya itu adalah motivasi saya untuk menekan diri saya sendiri sampai di titik limitnya. Aku bisa nggak? Jadi banyak tertekannya Aku ya. bisa nggak gitu? Ya, saya sendiri menekan diri saya gitu. Tapi akhirnya pilihan untuk berbakti ini lebih menciptakan banyak tekanan daripada tidak tertekannya ya. Lumayan ya. Secara psikologis ya dampaknya ya pasti. Oke, kita akan menuju ke psikolog kita. Ya. Kalau dari sudut pandang psikologinya bagaimana nih? Iya, memang ini rasa cintanya luar biasa ya kepada orang tua ya. Saya dengar dari ceritanya Miss Ellie, apalagi skalanya 10 dari 10 ya. Jadi artinya bahwa Miss Ellie ini benar-benar ibaratnya kasihan pada mereka, menghargai, menghormati dengan caranya membuat challenge untuk diri sendiri, walaupun itu saya pikir orang tua mungkin tidak begitu menuntut ya. Tadi tidak begitu menuntut, tapi Miss Ellie sendiri yang membuat target-target tertentu. Yang itu yang dengan caranya untuk bisa membalas atau menghargai orang tua. Jadi berbaktinya dengan cara itu ya, Miss Pak Ber. Oke, menarik. Kita akan kembali lagi. Pertanyaan-pertanyaannya menarik. Kita akan kembali ke Ellie. Sebagai pemegang peringkat 10 dari 10. Sabo Mas ya. Waduh. Oke, kita kembali tadi tentang berbakti ya. Berbakti pada orang tua, sisi positif yang membuat Ellie kepingin berbakti ini apa sih? Saya ini termasuk orang dengan tingkat kepekaan yang sangat tinggi. Jadi ketika saya melihat ekspresi orang tua saya, mikro ekspresinya orang tua saya, itu saya bisa merasa bahwa selalu ingin memberikan yang terbaik. Oke. Jadi lucunya itu di sana. Ketika ngelihat, makanya saya jarang sekali mau melihat secara intens. Karena memang kebetulan waktu itu juga waktunya nggak ada. Saya kuliah, saya kerja, saya hampir tidak punya waktu untuk berpikir, bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Artinya, habis kuliah, kerja. Oke, aku kerja ini lagi, kerja ini lagi. Ada 3 pekerjaan kurang lebih yang saya lakukan di saat yang mungkin satu hari itu hampir waktunya cuma buat tidur aja, pulang tidur. Paginya saya sudah harus kembali lagi. Oke. Setiap hari. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Waktunya habis. Habis. Oke. Jadi apakah berbakti yang seperti ini bentuk dari kasih pada orang tua atau hanya ekspresi ego diri kita sendiri? Ekspresi ego pasti, karena selalu men-challenge diri kan, harus yang baik, harus selalu jadi yang terbaik, karena itu dia tadi, pikiran saya pada waktu itu simple sekali. Aku sekolah bayar sendiri nih, jadi aku nggak boleh meleset. Jadi mau nggak mau harus tepat waktu, karena kalau nggak aku bayarnya nambah dong gitu. Iya, betul. Iya kan? Itu aja sih pikirannya. Pernah tanya nggak sama orang tua, ke ayah atau ke ibu di rumah, berbakti seperti ini nggak sih yang mereka harapin dari anaknya? Mereka pernah bicara berapa tahun sebelum papa saya nggak ada, mereka pernah bicara karena waktu itu saya mengalami hal yang kayak titik balik. Saya akhirnya belajar banyak hal tentang hidup itu. Beliau bilang, kamu nggak capek, kamu seneng nggak? Kamu seneng nggak? Lalu saya jawab, saya tidak pernah menyesal dilahirkan dari keluarga ini. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah berpikir bahwa
bapak sama ibu itu menjadi beban saya. Kalau saya terlihat seperti mukanya capek atau berbeban dan sebagainya, itu adalah karena memang saya capek. Capek secara fisik ya. Gitu. Ya, ya. Tetapi kalau untuk saya berhenti memperhatikan dan sebagainya, jangan. Jangan merasa bahwa bapak dan ibu itu membebani saya. Justru ketika mereka berpikir seperti itu yang membebani saya. Saya cuma berpesan begini aja, sudah usianya sudah sekian, senang aja udah. Menurut mereka, tapi cara berbakti seperti ini tepat nggak? Menurut mereka melihat saya capek gitu. Mereka melihat saya, selalu mereka bilang, anakku yang nomor 2 ini luar biasa, karirnya, sekolahnya, berhasil gitu. Berhasil lah gitu. Kalau mereka bilang mereka mau kasih jempol banyak, itu kalau mereka punya mereka kan kasih gitu. Tetapi selalu end up-nya itu mereka merasa kasihan ke saya karena secara relationship pasti kandas gitu. Maksudnya tidak selalu berhasil di sana gitu. Nah, itulah yang membuat saya belajar gitu. Oke, ketika saya mengambil suatu keputusan, ketika saya sudah punya seseorang atau berumah tangga ataupun apa, oke, skala prioritasnya bergeser ke sana. Kalau tidak, pasti akan begitu terus gitu. Nah, itu yang membuat mereka menyadarkan saya pada saat itu sudah gitu. Kamu tuh sudah cukup membuat bapak dan ibu itu bahagia. Apa yang kamu nggak pernah kasih gitu. Semua udah pernah dikasih. Semua sudah pernah kami rasakan. Dan ketika 2 minggu beliau berpulang, saya pernah bertanya, Pak, kepingin apa gitu. Masih saya tanyakan, kepingin apa? Beliau bertanya, menjawab, ya itu toh gitu. Aku kepingin adikmu ini menikah. Jadi sudah bukan perkara kepingin makan apa, kepingin apa dan sebagainya, karena buat beliau ya masih ada WA-nya sampai sekarang saya masih simpan ya kan. Beliau bilang bahwa semua sudah pernah kamu kasih, sudah pernah dirasakan, jadi nggak ada yang kurang, cuman itu aja. Sebelum beliau berangkat, adik saya aja karena masih belum nikah kan. Yeah. Oke, sesuatu yang menarik. Kita kembali ke psikolog kita. Kita dapat cerita menarik. Iya. Orang tua mau anaknya bahagia dan menyampaikan, saya pingin nih anak saya happy. Tapi ujung-ujungnya tetap aja dikasih tugas dan beban. Sudut pandang psikologinya gimana? Iya, selalu tidak ada kepuasan ya Pak, manusia itu. Betul. Jadi ya di atas langit masih ada langit dan seterusnya gitu. Kalau bisa anakku ini lebih hebat dari aku gitu. Jadi itu ada rasa gengsi mungkin ya, harga diri dan sebagainya dipandang orang lain secara masyarakat, secara sosial. Ini loh aku bisa ya, mengurus dan merawat anak sampai jadilah ibaratnya seperti itu. Bahkan mungkin sesempurna apapun itu ya, tetap ada kebanggaan lah dari orang tua. Kan sering nih, pokoknya kamu mau jadi apa aja nak, papa mama dukung. Tapi ujung-ujungnya kamu ambil jurusan ini aja, kamu ambil ini aja, bagus ini. Suatu hal yang awalnya kelihatan indah, tapi ujung-ujungnya kembali lagi dikasih beban. Ini gimana nih? Iya, ini berarti kalau menurut saya sih nggak berbakti ya Pak ya. Orang tua yang nggak berbakti. Iya, nggak ada orang tua yang tidak berbakti pada anak. Karena berbakti itu kan salah satunya adalah menghormati atau menghargai. Jadi sebetulnya kalau memang betul-betul membebaskan anak untuk memilih jurusan apapun, pekerjaan atau profesi apapun, ya betul-betul ikhlas. Nah dari situ yang penting anak bertanggung jawab. Mau setia, mau berkorban, mau komit dengan keputusannya sendiri. Itu sih, kita hanya mendukung saja sebagai orang tua. Memberikan kebebasan pada anak ternyata adalah bagian dari berbakti pada anak ya. Betul. Jadi para sahabat, para orang tua, para anak-anak, berbakti adalah kita melakukan yang terbaik. Satu sisi nggak perlu minta timbal balik karena kita nggak investasi apalagi bisnis ya. Betul. Kemudian
kita bisa berbakti sama siapa saja. Yang penting kita mulai dari kita menghormati dari kita dapat dicerita. Dan yang terpenting untuk para orang tua saat memberikan sebuah kepercayaan pada anak, ya biarkan mereka memilih apa yang sudah dipercayakan. Oke, kita akan lanjut lagi nanti ke session selanjutnya. Kita akan gali lebih dalam, kita akan lihat tips dan trik tentang tentang berbakti. Oke, kita masuk ke segmen 3. Tadi kita udah obrolan meluas, tapi masih tentang berbakti. Segmen 3, kita akan gali lebih jauh lagi. Kita menuju kemana dulu ya? Eli dulu. Eli, sebagai seorang anak. Eli yang sebagai seorang anak. Kalau anak tidak berbakti pada orang tua, seringkali disebut dengan anak yang durhaka. Sekarang kalau kita balik, orang tua yang tidak berbakti pada anak, kita bisa sebut orang tua durhaka nggak? Bisa aja. Bisa ya? Ya. Setuju ya? Setuju. Kalau anak nggak berbakti sama orang tua, kita boleh sebut anak durhaka kamu. Tapi anak juga punya hak. Saat orang tuanya nggak berbakti sama dia boleh bilang, bapak durhaka, ibu durhaka. Ya. Kita menuju ke psikolog kita, gimana nih? Iya, setuju sih. Ibu yang durhaka, yang durhaka kayak di sinetron tuh deh. Terkena azab. Iya, ya. kena azab. Berarti nggak ada itu ya kerasa. Iya, Boleh ya, itu betul. boleh. Karena itu kan secara- semua orang ya tidak sempurna ya, bisa melakukan kesalahan. Dan di luar sana juga banyak orang tua yang tidak bisa bertanggung jawab dengan baik melakukan perannya sebagai orang tua, baik ayah maupun ibu. Ya. Menurut Ibu Pauline nih, Ya. kebetulan masih kameranya, Ibu Pauline, hubungan yang ideal ya anak orang tua itu sebenarnya seperti apa sih? Yang nggak berlebihan. Tadi kita dapat yang over nih, 10 dari 10, kasihan juga. Ya. Anaknya biarpun dengan bagaimanapun dijelaskan tetap aja anaknya kelihatan nih, kelihatan tekanannya, kelihatan deritanya. Nah, yang ideal itu yang seperti apa sih? Kalau yang ideal, yang pertama itu menurut saya sih tetap saling menghargai. Ya, dari kecil dia sebagai seorang anak, kemudian menjadi remaja, bagaimana pola tingkahnya seorang remaja. Nah, tetap kita dampingi, lindungi sebagai orang tua. Lalu dia menjadi dewasa dan menikah dan seterusnya itu kita berikan kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab ya menurut saya. Karena kan dengan dia mulai dewasa tentunya banyak nilai positif, hal-hal yang kita sudah berikan, saran-saran, nasihat dan sebagainya itu tentu sudah mereka terima dari awal, dari kecil gitu ya. Jadi kita tetap menjalin hubungan, komunikasi yang baik dengan mereka, menghargai mereka seperti layaknya mereka. Saat dewasa kita juga menjadikan mereka sebagai teman, ya. Tidak seperti anak kecil yang mungkin harus diawasin terus dan sebagainya. Tapi kita beri kebebasan dan ada saatnya juga kita harus bisa terima jika mereka mengkritik kita. Tidak bisa menerima apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan. Jadi tetap bersikap dewasa dan jalin komunikasi dan beri kepercayaan dan kebebasan pada mereka, anak-anak. Oke, memberikan kebebasan yang bertanggung jawab ya. Kita akan menuju ke Eli. Eli, menurut Eli nih, hubungan ideal antara anak dengan orang tua itu seperti apa sih? Sewajarnya. Ya, sewajarnya. Jadi seperti manusia aja gitu. Berarti yang selama ini dialami tidak ideal. Ideal gitu. Idealnya begini. Kan ini problemnya sebenarnya adalah kepada diri saya sendiri. Dalam artian bagaimana cara saya menghandle dan bicara tidak. Stop. Saya yang tidak memberikan stopper itu kepada diri saya sendiri. Akhirnya jadi nggak ideal. Akhirnya jadi Nggak wajar. yang tidak wajar. Oke, menarik. Kita menuju ke psikolog kita nih. Kita dapat tema tambahan nih. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Pauline sampai terbentuk kondisi seperti ini? Ya, itu karena Salahnya di mana nih? salahnya di mana? Nah, itu mungkin dari Miss Ellie-nya membuat satu paradigma sendiri ya, Iya. yang masuk dalam bawah sadar bahwa aku ingin membahagiakan orang tua dengan caraku. Orang tua sudah memberikan kepercayaan padaku,
sudah memberikan banyak hal yang membuat aku bisa jadi seperti sekarang ini, dan mungkin secara tidak sadar ingin membalas kebaikan orang tua dan menghormati mereka. Tapi sampai tadi di level agak ekstrim gitu, kira-kira Betul. menurut Bopolin Ya. apa yang menyebabkan kondisi itu terjadi? Ya, itu tadi. Jadi karena sudah masuk bawah sadar, sepertinya sudah kelewat batas. Kayak tampungnya berlebih. Rasa taatnya, kesetiaannya, perjuangannya, dan apapun itu ketransfer sekali ya kayaknya. Jadi seperti Miss Eli tadi cerita bahwa di saat-saat lemah atau di saat tidak berdaya atau apapun itu, ya namanya keluarga kan ada naik turun ya segala macam. Ingat orang tua, ingat perjuangan mereka, ingat wajah papa, mama, dan sebagainya. Sehingga ya itu yang membuat diri sendiri memicu dengan segala tenaga super woman-nya Oke. bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua. Jadi menurut sudut pandang psikologi, sebaiknya sebagai seorang orang tua, ya kan, sebagai seorang tua, tadi kan yang ideal kan saling menghormati, saling menghargai. Ya. Agar kondisi-kondisi yang over seperti ini tidak terjadi di kemudian hari, sebaiknya apa yang harus dilakukan sama orang tua? Jadi mengukur diri sendiri sih. Kalau memang semampunya segitu, ya segitu aja. Jangan membuat target yang terlalu berlebihan. Ya, seperti yang Miss Eli bilang juga sewajarnya. Oke. Karena manusia memang tidak ada yang sempurna ya. Nah, dan ternyata juga hubungan dari kalau kondisi Miss Eli, hubungan Miss Eli dengan orang tuanya terlihat baik ya, komunikasi dan sebagainya. Jadi apalagi mereka tidak pernah menuntut. Jadi ya berikan sewajarnya saja, karena kan kebetulan Miss Eli ini orangnya rendah hati kayaknya ya. Rendah hati dan lebih sombong. Kebalik. Artinya bahwa biasanya kalau anak dipuji ya diceritakan di mana-mana secara sosial, masyarakat dan sebagainya kan, nah anak menjadi sombong, menjadi tidak menghargai orang. Tetapi ini merasa ya mungkin kurang. Nah, itu yang target yang dibuat sendiri ya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi bumerang bagi diri sendiri. Itu harus lebih. Nah, lebihnya sampai seberapa masuk kepada diri sendiri. Oke, jadi menarik. Kita kembali ke Eli. Eli, masa kecil sering dipuji nggak sama orang tua? Nggak juga. Banyak dipuji atau banyak dikritik? Tidak terlalu. Orang tua saya itu diam. Jadi gini, orang tua saya apalagi ibu ya. Ibu itu termasuk orang yang tidak terlalu banyak bicara. Jadi hanya bicara seperlunya. Dan berbeda dengan sekarang ya, ketika ini adalah ibu yang saya tangkap pada saat saya kecil. Ya. Beliau seperti itu. Berbeda dengan ibu di saat yang sekarang. Ibu yang di saat sekarang suka cerita. Oh gitu. Suka bercerita karena mungkin jadi beliau sering bilang kalau minta diajari sesuatu hal itu pasti mintanya ke saya. Saya kebetulan 3 bersaudara. Saya anak tengah. Saya anak tengah, jadi beliau meminta diajarin sama saya apapun itu. Mau diajarin pakai handphone, WhatsApp ataupun aplikasi-aplikasi apa, beliau itu lebih suka nanti aja deh nunggu Eli pulang gitu. Padahal saya jauh kan di luar kota, tapi selalu meminta saya untuk mengajarkan. Karena apa? Jadi typically kalau saya ngajarin sesuatu ke orang tua adalah saya akan repetisi sampai beliau bisa. Dan kalau nggak bisa ya udah besok lagi. Sekarang nggak usah, besok lagi aja kita latihan lagi. Harus sampai bisa. Pun ATM, karena kan zamannya beliau kan masih nggak ada ya ATM atau apa. Saya ngajarin, ayo ke ATM yuk gitu. Sampai bisa di ATM kalau mau ngantri, cari ATM yang paling sepi kan. Gitu. Jadi harus diajarin sampai bisa ketika. Jadi saya berpikir begini sih. Oh iya kalau misalkan orang tua saya yang tidak ada duluan. Kalau saya yang tidak ada duluan dan mereka tidak bisa ATM aja nggak bisa, nanti bagaimana gitu? Itu adalah pikiran saya pada saat saya udah SMA ya waktu itu, SMA kelas 3 ataupun kuliah awal, itu pikiran saya seperti itu. Jadi memang cenderung pada akhirnya saya menyiapkan segala sesuatunya gitu.
seperti itu. Oke, Eli kembali ya. Cek, oke. Eli, kembali ke pertanyaan yang masih tentang berbakti. Kalau Eli ingat orang tua Eli yang dulu ya, bukan yang sekarang. Lalu dikasih kesempatan berbicara pada orang tua Eli yang zaman dulu. Ada pesan apa buat mereka? Bukan yang sekarang, yang dulu. Ada pesan apa buat mereka? Terima kasih sudah melahirkan saya. Walaupun mungkin dengan semua keterbatasan yang dimiliki pada saat itu, artinya secara keuangan atau finansial kita cukup ya, tidak lebih tidak kurang, cukup lah, cukup makan, cukup buat sekolah dan sebagainya, itu cukup. Saya sangat bangga lahir dari rahim seorang ibu yang buat saya luar biasa. Terlepas dari apakah orang lain menganggap ibu adalah orang yang kayak gimana, tapi buat saya pribadi ibu adalah orang yang luar biasa. Karena namanya manusia, semua punya sisi baik atau kurang baik. Tapi baik atau kurang baiknya seseorang itu kan ya sendiri-sendiri. Tapi saya happy, saya bahagia bahwa apa yang diajarkan selama ini, apa yang membuat saya menjadi pribadi yang seperti sekarang ini, tidak pernah membuat saya menyesal sekalipun, atau satu detik pun saya tidak pernah menyesali. Apakah orang lain mungkin menganggap bahwa masa remaja saya kurang, ataupun saya tidak pernah yang namanya bersosialisasi, main dengan teman atau apa, itu menurut saya itu adalah hal yang saya nggak pernah sesali. Justru saya bersyukur, saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Waktu saya di prime time saya, di masa saya masih 20-30 tahun, saya tidak membuang waktu saya dengan melakukan hal-hal yang akhirnya akan saya sesali next-nya gitu. Jadi di usia saya 42 tahun ini saya bersyukur karena saya pernah berada di masa itu yang saya men-challenge diri saya tidak membuang waktu saya dengan main atau apa dan sebagainya. Mungkin secara pengalaman saya dibilang orang cupu gitu ya. Cupu banget gitu. Tapi justru saya berterima kasih karena dengan itu mental saya, kreativitas saya keluar dari masalah itu benar-benar solutif sekali. Bahkan ya itulah gemblengan yang Bapak dan Ibu berikan ke saya gitu. Dan kalaupun saya harus mundur lagi ke belakang, terima kasih aja yang akan saya sampaikan. Tidak akan pernah terbatas rasa terima kasih yang akan saya berikan. Karena apa yang sudah diberikan orang tua saya itu sudah lebih dari apa yang sudah saya berikan selama ini ke beliau. Karena yang saya berikan hanya materi, kasih sayang, tapi beliau memberikan saya pelajaran yang sangat luar biasa. Perjuangan-perjuangan di antara keterbatasannya beliau yang secara materi pada saat itu, tapi itulah yang membuat saya menjadi pribadi yang seperti ini. Jadi nggak ada yang mau saya sampaikan, saya hanya mau menyampaikan terima kasih saja. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Oke, luar biasa Eli. Eli, masih di Eli ya, masih di Eli. Eli. Mulai termehek-mehek nih. Melihat di luaran sana anak-anak yang menghadapi situasi yang sama seperti yang Eli alami. Pesan untuk mereka, ada pesan apa yang Eli mau sampaikan buat anak-anak yang di luar sana mengalami situasi yang mirip sama Eli? Ya. Yang pertama sebenarnya gini, totalitasnya begini. Kalau kamu mau berbakti, berbaktilah. Jangan mengeluh. Karena capek itu udah biasa. Kamu ngeluh capek itu fine lah, namanya juga manusia gitu kan. Capek istirahat gitu. Kalau mau ngomel sebentar, moodnya berantakanlah cuma sebentar aja. Tapi ya kalau sudah memutuskan mau berbakti, ya, apapun sebutannya teman-teman ya dimanapun kalian berada, ya berbaktilah gitu. Karena usia manusia kita nggak bisa prediksi gitu, ya kan? Jadi orang tua bisa saja berangkat duluan atau kita yang berangkat duluan. Tapi apapun yang kita lakukan selagi kita masih di dunia ini dan masih diberikan kesempatan untuk melakukan yang terbaik, ya lakukanlah.
Karena menyesal itu tuh nggak di depan gitu loh. Menyesal tuh di belakang. Jangan sampai ketika kita sudah memutuskan untuk berbakti, saya tidak memakai istilah tulang punggung keluarga ya, karena buat saya itu sesuatu hal yang konyol gitu. Gak ada yang maksa kita untuk menjadi tulang punggung keluarga gitu, tidak ada gitu. Kita punya keputusan atau kita punya yang namanya suatu decision ya, keputusan untuk menjadi untuk mengambil hak kita, mencukupi dan sebagainya, apapun sebutannya itu adalah diri kita sendiri gitu. Jadi nggak usah nyalain orang lain, nggak usah nyalain siapa-siapa, lakukan saja yang terbaik. Karena kalau misalkan kita mengambil hak kita berbakti dan kita tetap mengeluh, yang ada kita malah capek sendiri. Jadi daripada kita ngeluh, pakailah waktu yang ada ini untuk berpikir hal-hal yang bisa kita lakukan, ketimbang menyesali nantinya gitu. Jadi seperti itu sih pesannya. Jadi kalau emang udah ngambil tanggung jawab atau udah ngambil haknya, ya udah ambil aja, nggak usah pakai adegan kayak iya soalnya aku jadi tulang punggung keluarga, apalagi yang golongan-golongan yang wah membahagiakan orang tua itu dengan versi yang harus dengan rumah dan apa in the middle of end of term semua, bahwa ternyata kebahagiaan orang tua itu bukan kamu beliin rumah aja atau bukan kamu beliin mobil dan sebagainya. Ya, itu adalah perenungan yang saya dapatkan di akhir-akhir ini gitu. Karena materi saya sudah berikan semua. Artinya tidak ada yang namanya kekurangan sama sekali, itu tidak ada. Rumah, mobil, uang dan apa semuanya sudah gitu. Tapi ternyata bahwa kebahagiaan kadang-kadang yang kita berikan ini agak sedikit meleset dari harapannya orang tua. Ternyata mereka kepinginnya cuma ditemenin aja. Ternyata mereka kepinginnya anaknya married duluan nih gitu kan. Ternyata mereka kadang-kadang terlalu banyak sekali apa yang kita pikirkan, tapi kita kehilangan momen bersama dengan orang tua. Oke, luar biasa Eli. Ini pesan untuk teman-teman ya yang mungkin pernah di situasi yang mirip sama Eli atau mungkin sama ya sama Eli. Gak ada salahnya tanya sama orang tua kalian yang bikin mereka bahagia itu apa. Dan ingat itu hak kamu, bukan kewajiban kamu. Mau kamu penuhi boleh, enggak juga enggak masalah. Karena yang terpenting adalah kamu harus dulu berbakti pada dirimu sendiri sebelum sama orang lain ya. Kita kembali psikolog kita, Ibu Pauline. Iya Pak Ber. Berbagi dong pesan-pesan untuk para bapak-bapak, ibu-ibu di rumah biar hubungan sama anak-anak ideal. Oke, pesan-pesannya saya pesan nasi 1. Jadi gini, sebetulnya input sudah luar biasa dari Miss Eli tadi ya. Jadi arti atau kata kunci dari berbakti adalah menghormati. Sebagai orang tua, sebaiknya ya, bukan seharusnya ya, sebaiknya kita menghormati orang-orang di sekitar kita, terutama dalam keluarga kita, misalnya anak kita, pasangan, adik, dan sebagainya. Hormatilah keinginannya, hormatilah perasaannya, hormatilah kemarahannya, hormatilah kekecewaannya, hormatilah juga pendidikannya, hormatilah apapun yang terjadi dalam setiap masalah dalam keluarga. Karena sebagai orang tua kita kan juga belajar ya. Waktu sebelum jadi orang tua, kita belajar menjadi suami istri, kemudian setelah anak kita menjadi orang tua, belajar jadi orang tua. Kita punya anak pertama, belajar menjadi orang tua, bagi 1 anak, 2 anak, 3 anak, dan seterusnya. Nah, dari situ komunikasi tetap penting, jalin komunikasi yang baik, tetap menghargai apapun pendapat dari anak-anak kita, dan do the best. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Sama-sama Pak Ber. Boleh ditambahin dikit nggak? Tambahin dikit ya. Pesan untuk anak-anak. Biar idealis. Oh, mohon maaf, biar ideal hubungan sama orang tua. Idealis, capek lagi nanti. Iya, kalau jadi saya harus bayangkan dulu, saya sebagai anak kepada orang tua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua. Nah, anak-anak, ucapkanlah rasa terima kasih kalian pada orang tua.
bagaimanapun kondisi orang tua kalian, mereka sudah berusaha melakukan yang terbaik. Terbaik ya. Salah. Melakukan yang terbaik ya. Apapun kondisinya mereka dengan keterbatasan mereka. Gitu. Jadi ucapkan terima kasih dan lalu dari usaha itu kalian bisa melakukan apa yang kalian peroleh dari orang tua untuk diteruskan pada anak-anak. Karena sesuatu yang baik itu pasti akan dilanjutkan ya, diteruskan. Jadi seperti tadi Miss Eli, pasti juga akan ada beberapa hal yang dilanjutkan atau diteruskan atau diberikan pada anak-anaknya. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Untuk para sahabat Sikat, ingat, berbakti itu hak, bukan kewajiban. Jadi kalian gak wajib. Boleh ambil haknya, tapi tidak wajib. Berbakti itu satu arah. Karena itu kalau mau berbakti, berbakti aja. Itu pilihan kalian. Dan yang pasti ingat, berbakti itu bukan bisnis. Apalagi investasi, di mana nanti akan berbuah bakti kembali. Itu nggak ada ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga topik-topik kita ini membawa hal yang positif untuk para sahabat. Jadi sudut pandang baru lah. Karena kan tentang perasaan, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Hanya bagaimana kita memandang dan memilih yang pilihan paling bijak untuk diri kita masing-masing. Jumpa lagi di Sikat-Sikat episode yang lain. Masih dengan tema-tema psikologi, santai, tapi tetap serius. Ingat, subscribe, share, dan like. Oke, terima kasih.